Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 9a. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijayananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijayananda. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 13. Saya tahu, tetapi saya tidak tahu. Sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ajahn Brahmawangso kepada para biku di Bodhinyana Monastery pada 20 Desember 2000. Sabbe satta marantica maring suca marisare tate wahang marisami natime etasang sayo. Banyak dari Anda akan teringat kata itu yang saya lafalkan dalam bahasa Pali pada bagian awal dari ceramah ini. Artinya, semua makhluk akan mati. Mereka secara alami akan mati. Dan aku pun akan mati. Tidak ada keraguan bagiku akan hal ini. Ini adalah salah satu parita menawan yang kita miliki dalam Buddhisme. Gata itu menuturkan fakta bahwa masing-masing dari kita akan mati. Saya akan menggunakan renungan kematian ini untuk ceramah Dhamma hari ini. Khususnya, petang ini saya memikirkan tentang sebidang tanah yang kita beli di seberang wihara kita. Saya pikir betapa indah jadinya jika kita dapat memanfaatkan sebidang tanah itu sebagai sebuah krematorium Buddhis. Para biku dapat pergi ke sana pada petang hari dan merenungkan kematian di depan atau bahkan di dalam krematorium itu. Perenungan terhadap kematian adalah bagian dari tradisi kita. Ilusi kehidupan. Saya berkata kepada umat awam yang akan segera bergabung dengan saya ke India dan lalu ke Thailand Timur Laut, ke Wat Pah Nanachat, wihara tempat saya melewati bertahun-tahun kehidupan, bahwa jika mereka beruntung, ada kesempatan bagus mereka dapat menyaksikan sebuah pemakaman Buddhis. Di sana, tubuh orang yang wafat tidak dibersihkan oleh perias jenazah. Jenazah hanya diletakkan di dalam peti mati yang sangat sederhana, sehingga setiap orang dapat menghampiri dan menengok, dan bahkan dapat menyentuh orang yang telah meninggal itu. Jenazah lantas dibakar di tempat terbuka. Kayu-kayu murah bahan peti mati itu dengan cepat terbakar, menyingkap jenazah di dalamnya. Jenazah itu terbakar sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit, dan Anda dapat menyaksikan anggota badan terlepas dari bagiannya. Anda dapat melihat tulang tengkorak menyembul dan meledak, dan seluruh bagian tubuh pada akhirnya terbakar habis. Setelah beberapa jam, yang tersisa adalah tulang belulang. Dapat menyaksikan kematian dalam bentuk kasarnya adalah sebuah kesempatan istimewa dalam hidup kita. Dengan merias kematian, kita malah melestarikan ilusi kehidupan. Ilusinya adalah bahwa kehidupan akan terus abadi. Segenap tujuan hidup adalah sekedar mencari kesenangan dan hiburan, serta penimbunan kekayaan. Dalam perspektif kematian, semua hal-hal konyol itu yang kita kerjakan dalam kehidupan terlihat jelas begitu bodohnya. Kita melihat mereka sebagai hal-hal yang sepenuhnya tak berharga. Belum lama ini kita mendengar tentang sepasang biku yang lepas jubah. Jika saja mereka telah pergi ke sebuah pemakaman,
dan dapat menyaksikan sebujur mayat yang dibakar, barangkali mereka dapat melihat diri mereka dalam kobaran itu. Hal itu pasti akan menimpa mereka suatu hari nanti. Seluruh pencarian demi kenikmatan indrawi, demi menjalin hubungan, menikah, memiliki rumah, mengumpulkan harta dan mobil, mendapat pengalaman, pergi ke Amazon atau mendaki Himalaya. Apa arti semua itu di hadapan kematian? Saudara Asoka. Salah satu anekdot favorit saya sehubungan dengan kematian adalah kisah tentang saudara laki-laki Asoka. Asoka adalah kaisar India yang menjadi seorang Buddhis. Asoka memiliki seorang saudara laki-laki bernama Witasoka yang agaknya benar-benar tidak spiritual dan suka berfoya-foya. Menjadi saudara seorang kaisar memberinya banyak kesempatan untuk menuruti kesenangan itu. Dalam upaya menuntun saudaranya untuk memahami Dhamma, Asoka merancang sebuah perangkap untuknya. Ketika saya menuturkan kembali ceritanya dengan izin resmi, sang kaisar sedang mandi, sementara jubah dan lencananya berada di luar. Asoka telah mengatur supaya beberapa penasehat dekatnya berjalan bersama saudaranya dan seolah tak disengaja melewati kamar mandi. Sembari menunjuk ke jubah kaisar yang tersampir di singgasana, para penasehat berkata kepada saudara Asoka, "Mengapa tidak coba mengepas jubah itu? Siapa tahu suatu hari ketika saudara Anda meninggal, barangkali Anda akan menjadi kaisar. Cobalah, ayo, tidak apa-apa kok." Mulanya, saudara sang kaisar menolak. Dia tahu itu hal terlarang untuk dilakukan. Tetapi akhirnya rasa gengsi mengalahkannya. Siapa sih yang tidak senang mengenakan busana kebesaran kaisar? Semua itu telah direncanakan. Jadi, begitu dia telah memakai jubah kaisar itu, Kaisar Asoka muncul dari kamar mandi dan memergokinya. Sang kaisar bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kau mau merebut tahta? Apa kau seorang pengkhianat?" Karena ini adalah sebuah kejahatan, sang kaisar berkata, "Meskipun kamu saudaraku, aku harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hukuman untuk perbuatan ini adalah kematian." Meskipun saudaranya memohon pengampunan, sang kaisar tetap teguh menegakkan hukum dan harus menghukum mati saudaranya yang tak beruntung itu. Akan tetapi, kaisar menambahkan, "Memandang kau adalah saudaraku, dan kau begitu kepingin menjadi kaisar, selama 7 hari ke depan, kau dapat menikmati semua kesenangan seorang kaisar. Tetapi, kau tidak dibebani tanggung jawab. Kau bisa bersenang-senang dengan selirku. Kau bisa menikmati makanan apapun yang kau inginkan. Dan hiburan apapun yang aku nikmati, kau pun dapat ikut menikmatinya. Kesenangan-kesenangan sebagai seorang kaisar menjadi milikmu selama 7 hari. Tetapi setelah 7 hari, kamu akan dieksekusi." Lalu sang kaisar pun pergi. Setelah 7 hari, Kaisar Asoka memanggil saudaranya ke tempat eksekusi. Sang kaisar menanyainya, "Apakah kamu menikmati harem itu? Semua gadis-gadis cantik itu? Apakah kamu menikmati santapan terbaik dari dapurku? Apakah kamu menikmati para pemusikku dan penghibur lainnya?" Sang saudara menundukkan kepala, bahunya melorot dan berkata,
Mana bisa aku menikmati semua itu? Aku bahkan tidak dapat tidur nyenyak satu malam pun. Bagaimana kamu dapat menikmati apa saja ketika kamu tahu bahwa kamu segera akan dieksekusi mati? Sang kaisar tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu paham. Entah itu 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, atau 70 tahun. Bagaimana Anda dapat menikmati kesenangan-kesenangan indera seperti seks, olahraga, film, wisata, atau mengumpulkan harta benda? Bagaimana Anda dapat menikmati semua itu ketika Anda tahu bahwa Anda akan dieksekusi? Entah itu 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, atau 70 tahun. Anda semua akan segera mati." Melalui pengalaman ini, Saudara Kaisar belajar banyak tentang Dhamma. Dia menjadi penganut Buddha yang taat semenjak itu dan menjalani sila. Penembusannya ke dalam makna kematian membuatnya sangat jelas apa yang penting dalam hidup ini. Saya tahu, tetapi saya tidak tahu. Buddha menginginkan para bikunya untuk merenungi kematian mereka dengan cara yang sama. Keadaannya seolah-olah seperti Anda semua akan dieksekusi. Hidup adalah sebuah hukuman mati. Kita semua berada dalam barisan kematian di wihara ini. Tetapi kita tidak tahu bagaimana eksekusi itu akan dilakukan, dan kita tidak tahu kapan waktu tepatnya. Seorang putri penenun suatu ketika menjawab serangkaian pertanyaan dari Buddha dengan menjawab, "Saya tahu, tetapi saya tidak tahu." Buddha tersenyum dan mengetahui kebijaksanaannya. Seseorang bertanya kepada gadis itu setelahnya, "Apa yang kamu maksud dengan kamu tahu, tetapi kamu tidak tahu?" Dan dia menjawab bahwa dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi tidak tahu kapan dia akan mati. Dhammapada Atthakatha 13 Romawi titik 7. Penembusan ke dalam kematian menata ulang prioritas-prioritas Anda. Jadi, apakah yang penting bagi Anda? Anda akan segera mati, dan setelah kematian, Anda akan membawa karma dari kehidupan ini ke kehidupan mendatang Anda. Siapapun yang tidak percaya pada kelahiran kembali akan mengalami kejutan besar ketika hal itu terjadi. Ini nyata. Reinkarnasi adalah nyata. Anda akan segera mengalami sendiri hal ini. Merangkul realita kematian Anda dan kelahiran kembali yang mengikutinya akan memberi Anda sebuah perspektif yang berbeda mengenai bagaimana menjalani kehidupan Anda. Sebagai biku, kita punya 10 perenungan bagi orang yang telah meninggalkan keduniawian. Yang ke-10 adalah sebuah perenungan terhadap ranjang kematian kita. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 48. Sudah menjadi tradisi untuk bertanya kepada seorang biku di ranjang kematiannya, keadaan jana yang mana yang telah Anda capai? Tingkat pembebasan atau pencerahan mana yang telah Anda raih? Biku yang baik bahkan tidak menceritakan kepada sahabat mereka tentang pencapaian-pencapaian semacam itu, kecuali mereka menjelang ajal. Itulah sebabnya menjadi sebuah tradisi lama untuk menanyakan pertanyaan tersebut kepada para biku hanya di ranjang kematian mereka. Saya mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Tanyakan rekan biku Anda ketika mereka menjelang wafat. Apa yang sudah Anda capai? Apa yang sudah Anda realisasi? Penanyaan semacam ini membawa kembali rasa kegentingan
kepada apa yang kita lakukan di wihara ini. Kita tidak ingin hidup selama bertahun-tahun di wihara ini atau lainnya, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia monastik Buddhis, dan kemudian mendapati pada akhir hidup kita bahwa kita tidak lagi berada di sepanjang jalan pembebasan ketimbang saat kita mulai dulu. Kita tidak ingin mendapati bahwa kita belum memanfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk mengalami sebuah jhana atau setidaknya mencapai pemenangan arus. Saya mengatakan hal ini karena jika Anda tidak merealisasi hal-hal ini dalam kehidupan Anda sebagai seorang biku, setelah kematian, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Melempar tongkat. Dalam salah satu kisah dari Sutta-Sutta, Buddha berkata bahwa kehidupan Anda yang berikutnya adalah sangat tidak pasti. Hal ini seperti melempar sebuah tongkat ke udara. Anda tidak dapat memastikan di mana bakal jatuhnya. Dalam cara yang sama, Anda tidak dapat memastikan setelah kematian apakah Anda akan jatuh ke alam yang menguntungkan atau alam-alam yang tidak menguntungkan. Sutta Nipata 15.9. Itu mengesankan saya, namun sekaligus membuat saya takut ketika pertama kali saya membacanya. Kita semua berpikir bahwa jika kita membuat banyak dan lebih banyak lagi karma baik, maka kita memastikan sebuah kelahiran kembali yang bahagia. Dan Anda membuat karma baik, karena Anda semua biku yang baik. Anda menjaga sila dengan sangat baik. Para samanera juga baik. Mereka samanera yang hebat. Bahkan, para pengunjung yang datang ke sini semuanya sangat berwawasan. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk-makhluk yang berpikiran murni. Sebagai makhluk duniawi, Anda adalah yang terbaik. Namun demikian, bahkan jika Anda menjalani sebuah kehidupan yang sangat baik, bahkan jika Anda seorang biku selama bertahun-tahun di dalam kehidupan ini, jika Anda belum menembusi pemenangan arus, maka Anda tidak dapat memastikan kelahiran kembali apa yang akan menyongsong. Segala yang bisa Anda raih dengan membuat banyak karma baik adalah untuk membuat satu ujung tongkat menjadi lebih berat. Maka ada peluang tongkat itu akan jatuh pada ujung yang berat, dan karma baik Anda akan matang ke dalam sebuah kelahiran kembali yang indah. Tetapi Sutta mengatakan dengan sangat jelas bahwa bahkan meskipun sebuah ujung adalah berat, terkadang tongkat itu akan mendarat di ujung yang lebih ringan. Jadi, bahkan jika Anda membuat banyak karma baik, karma buruk yang telah Anda perbuat, entah dalam kehidupan ini atau yang sebelumnya, masih ada di sana. Karena karma buruk inilah yang belum berbuah, selalu ada kemungkinan untuk terlahir kembali di sebuah alam yang sangat tidak menguntungkan. Itulah seramnya sangsara. Bukan sekedar usia tua, penyakit, dan kematian dalam kehidupan ini. Itu juga adalah usia tua, penyakit, dan kematian di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Di kehidupan yang lebih tidak menyenangkan ketimbang yang sekarang Anda tinggali. Bahkan meskipun Anda mungkin seorang biku yang baik, seorang samanera yang baik, atau seorang umat awam yang baik, tetap saja tidak dapat dipastikan kelahiran kembali seperti apa yang akan Anda tuju. Fakta ini membuat Anda terus lebih berusaha dalam jalan spiritual Anda. Fakta ini membuat Anda menjadi lebih rajin. Dari mana datangnya ketekunan itu? Dari mana datangnya usaha itu?
Semua itu muncul hanya ketika Anda melihat betapa bahayanya kelahiran berulang itu. Melepas. Malam lalu, saya memberikan ceramah kepada umat awam mengenai meditasi untuk melepas. Untuk tidak berbuat apapun. Untuk mampu tidak melakukan apapun, Anda harus mampu memahami bahwa tidak melakukan apapun adalah sesuatu yang penting. Bahwa melepas dalam pikiran adalah berharga. Sekedar duduk bermeditasi adalah sebuah persoalan hidup dan mati. Lebih penting ketimbang urusan lain apapun. Meditasi jauh lebih penting ketimbang soal keuangan kita, hubungan kita, anak-anak kita, kendaraan kita, atau harta benda kita. Meditasi bahkan lebih penting daripada pergi dan bekerja untuk masyarakat. Meditasi lebih penting dari apapun, karena meditasi adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan. Mengumpulkan kekayaan, apa maknanya? Semua itu lenyap ketika Anda mati. Menuruti kesenangan hidup, sekalipun jika Anda mampu mendapatkannya dalam jumlah besar, biasanya hanya memberi banyak rasa frustrasi. Jika Anda benar-benar mendapatkan banyak kesenangan dalam hidup ini, lantas apa? Semua itu selalu lenyap dalam rasa sakit dan kabut usia tua. Salah satu hal yang Anda amati dalam kehidupan, tak kala Anda bertambah tua, adalah bahwa kebanyakan dari kesenangan hidup yang terjadi pada usia dini dan bilur-bilur kehidupan adalah yang paling tertinggal pada akhirnya. Mengetahui hal ini, melihat bahaya dalam kehidupan, mengapa setiap orang terlibat dalam semua penyia-nyiaan waktu ini? Kita bisa pergi berkeliling mengajari orang lain atau menulis buku bagi orang lain dan menyebarkan dhamma. Namun, apakah itu benar-benar tugas kita dalam hidup ini? Begitu banyak orang yang menyebarkan dhamma, tetapi begitu sedikit yang merealisasi dhamma. Kadang Anda heran, apa sebenarnya yang kita sebarkan ini? Jika Anda tidak merealisasi dhamma bagi diri Anda sendiri, Anda berisiko menyebarkan kotoran kemana-mana. Dan orang-orang akan mengambil kotoran tersebut, menganggap bahwa itu dhamma. Kadang orang-orang memberikan ajaran mengenai kotoran, dan setiap orang menganggap betapa tercerahkannya mereka. Tetapi semua itu adalah dhamma kotoran. Itu bukan dhamma sejati. Mereka belum merealisasi dhamma bagi diri mereka sendiri. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi dunia ini. Kita lebih memerlukan orang-orang yang merealisasi dhamma ketimbang yang menyebarkan dhamma. Tujuan kehidupan. Ketika Anda mulai merenungi kematian, segala sesuatu mulai menjadi begitu jernih. Anda menyadari betapa bodohnya Anda selama ini. Selama hidup saya telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu, padahal saya sungguh tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ketika saya menengok kembali tahun-tahun awal saya sebagai seorang biku, saya telah membuang-buang terlalu banyak waktu. Tetapi untungnya, saya cukup menjalani meditasi yang baik juga. Sekarang, sebagai biku berumur 49 tahun, saya semakin tidak boleh menyia-nyiakan waktu lagi. Saya melihat semua kesempatan yang dimiliki oleh seorang biku muda. Dan terkadang, mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Mereka tidak berada di sekitar pondok mereka atau di jalur meditasi jalan mereka jam demi jam. Bermeditasi jalan dan duduk. Jalan dan duduk. Mereka tidak memanfaatkan waktu di antara meditasi jalan dan duduk untuk mempelajari suta-suta dan untuk merenungi artinya.
Jika Anda menyia-nyiakan waktu, tidakkah itu memalukan? Di sini kita memiliki salah satu wihara terbaik di dunia dan beberapa fasilitas terbaik. Dari semua wihara yang pernah saya kunjungi, ini adalah salah satu yang terbaik. Inilah yang terbaik yang bisa didapat. Terkadang, hidup di hutan memerlukan usaha begitu keras. Di wihara hutan yang saya ketahui di Thailand, Anda harus menghabiskan banyak waktu seharian untuk sekedar berjalan jauh demi mendapatkan dana makanan. Dan lantas bekerja di wihara pada siang harinya. Waktu untuk menyepi bermeditasi sangatlah terbatas. Jadi, renungkan hal berikut ini. Saya tidak tahu berapa lama saya akan menikmati fasilitas-fasilitas ini. Saya tidak tahu berapa lama saya akan cukup sehat untuk melakukan ini. Ada cukup banyak biku di sini yang menderita sakit punggung atau sakit lutut, sakit ini dan sakit itu. Jika Anda seorang biku yang sehat, atau bahkan orang yang lumayan sehat, jika Anda sanggup duduk bermeditasi, menyilangkan kaki Anda, dan menegakkan punggung Anda tanpa terlalu sakit, Anda luar biasa beruntung. Anda tidak selalu akan seberuntung itu. Manfaatkan kesempatan ini sekarang. Bukan hanya tubuh Anda yang akan mati, tetapi kesehatan Anda pun akan mati. Energi Anda akan mati, dan kesempatan Anda akan mati. Jadi renungkan kematian, sebagaimana yang dikatakan dalam Sutta-Sutta, seolah-olah sorban atau bebat kepala Anda sedang terbakar. Dengan kata lain, kematian memberikan kegentingan untuk berlatih, dan hal itu membuat jalan mulia berfaktor 8 sebagai hal paling penting di dunia. Hal itu memberikan prioritas kepada sang jalan melebihi apapun jua. Akan menjadi hal yang luar biasa jika orang-orang memiliki pemahaman mengenai kematian sampai tahap mereka merangkulnya sepanjang waktu. Akan menjadi hal yang luar biasa jika mereka memiliki kesadaran itu, yang mengingatkan bahwa kematian selalu mengiringi Anda. Kematian dapat terjadi setiap waktu. Oleh karenanya, apa yang penting bagi saya adalah untuk mengembangkan jalan berfaktor 8 semampu-mampunya saya, sedalam-dalamnya, agar saya dapat mengalami jana-jana. Adalah penting bahwa saya bisa mengalami jalan dan buah dari praktek ini. Adalah penting bahwa saya dapat menjadi terbebas. Pertama-tama terbebas dari alam-alam rendah, dan pada akhirnya terbebas dari seluruh kelahiran berulang. Jika tidak begitu, kematian menjadi begitu mengerikan, bahkan bagi para praktisi hebat. Mereka dapat terjatuh dengan mudahnya jika mereka belum memiliki jaminan keamanan dari ikatan ini. Keamanan dari semua kelahiran ulang yang menyedihkan. Kita menggunakan perenungan terhadap kematian ini untuk membangkitkan sebuah rasa kegentingan. Selama kita mengarungi jalan berfaktor 8, kita tidak harus memaksa. Kita tidak melakukan latihan. Itu adalah hal yang kita perkenankan untuk terjadi. Kita meninggalkan semua urusan lain dalam hidup kita. Saya sering mengamati bahwa jika Anda sekedar memperkenankan jalan ini terjadi, ini akan terjadi dengan begitu indahnya, begitu dahsyatnya, dan begitu efektifnya. Masalahnya adalah kita tidak mengizinkan sang jalan untuk terjadi. Kita terlalu sibuk mengerjakan hal-hal lainnya. Benar-benar cukup jelas apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tahu bagian dari jalan berfaktor 8 mengenai perilaku bajik. Perkataan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar.
Setiap orang di wihara ini, bahkan jika Anda tinggal di wihara ini sementara saja, dapat memeriksa 3 faktor dari jalan berfaktor 8 tersebut. Anda memenuhi mereka yang tentu saja selama Anda menjaga sila dan peraturan wihara ini. Sekarang, berkenaan dengan pengupayaan benar. Sayangnya, kita harus menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Inggris. Begitu Anda mengatakan pengupayaan benar, orang memikirkan tentang usaha dan perjuangan, pemaksaan dan pengendalian dan tindakan. Jika kita dengan suatu cara dapat mengalihkan pikiran kita ke usaha tanpa tindakan, ke praktek melepas, maka kita telah meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengupayaan benar itu. Itu adalah upaya untuk melepas, bukan upaya untuk menambah atau untuk mengenyahkan. Ini adalah salah satu hal yang tersulit bagi pikiran Barat. Seringkali orang-orang menyia-nyiakan begitu banyak tahun dan waktu mereka hanya untuk berusaha terlalu keras. Saya hentikan dulu pembacaan bab 13 ini di sini. Mengenai saya tahu tetapi saya tidak tahu. Saya akan menyelesaikan pembacaan bab 13 ini pada part 9b. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang